terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai jurnal pembalik. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adinda Maharani dengan NIM 2206 1104 0003. Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Sumendap dengan NIM 2206 1104 0013. Perkenalkan, nama saya Mafira Alisha Imran dengan NIM 2206 1104 0026. Perkenalkan, nama saya Marcella Sihaloho dengan NIM 2206 1104 0029. Baik, perkenalkan, nama saya Yeremia Haji Momor dengan NIM 2206 1104 0047. Perkenalkan, nama saya Dinda Rumayan dengan NIM 2206 1104 0050. Perkenalkan, nama saya Belisia Novelia Tatori dengan NIM 2206 1104 0053. Kami dari kelas C1 Akuntansi Angkatan 2022. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik atau bisa disebut juga sebagai reverse entry adalah jurnal yang dibuat dengan cara membalik akun jurnal penyesuaian untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi berikutnya dan mengurangi kemungkinan terjadinya pencatatan ganda. Jurnal pembalik juga adalah proses yang membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang mencerminkan secara akurat kondisi keuangan perusahaan yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sumber data dari jurnal pembalik adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Jurnal ini begitu penting karena dijadikan sebagai sarana untuk menyesuaikan saldo di akhir sehingga antara kredit maupun debit tetap sama. Selanjutnya, kita harus mengetahui juga apa saja fungsi dari jurnal pembalik. Adapun fungsi jurnal pembalik antara lain yaitu yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Dan yang keempat, menghindari terjadinya double entry atau pencatatan berganda pada periode selanjutnya. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bahwa tidak semua jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembalik. Nah, apa saja yang perlu dibuat jurnal pembalik? Kita harus melakukan yang pertama, jurnal penyesuaian yang perlu dibuat. Jurnal pembalik yaitu 1. Beban yang masih harus dibayar. Dengan ciri-ciri pada jurnal penyesuaian itu, debitnya sebagai beban dari kreditnya sebagai utang. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar adalah kewajiban dari perusahaan yang masih harus diselesaikan oleh perusahaan di periode selanjutnya. Untuk jenis akun satu ini, maka posisi beban yang masih harus dibayar di bagian debit pada jurnal penyesuaian dibalik menjadi dikredit pada jurnal pembalik, sementara utang perusahaan yang pada jurnal penyesuaian merupakan akun kredit menjadi debit pada reverse jurnal. Yang kedua, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Dengan ciri-ciri pada jurnal penyesuaian, yaitu pada debit adalah harta dan pada kredit adalah beban. Jurnal pembalik pada beban dibayar di muka berfungsi untuk menunjukkan bagaimana data beban yang sesungguhnya di periode akuntansi yang akan datang. Cara membuat jurnal pembalik untuk akun ini adalah membalik beban dibayar itu muka pada jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian beban dibayar di muka berada di kolom kredit, maka pada reverse jurnal dibalik di kolom kredit. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Dengan ciri-ciri jurnal penyesuaian, yaitu pada debit adalah piutang dan pada kredit adalah pendapatan. Caranya adalah dengan membalik piutang yang ada di debit pada jurnal penyesuaian menjadi di kredit pada jurnal pembalik. Sementara pendapatan di kredit pada jurnal penyesuaian dibalik menjadi di debit pada jurnal pembalik. Yang keempat, ada pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan.
dengan ciri-ciri jurnal penyesuaian pada debit yaitu pendapatan dan pada kredit adalah utang. Apabila perusahaan memperoleh pendapatan sewa yang belum disesuaikan, maka yang diperoleh perusahaan tersebut akan dicatat sebagai pendapatan. Pada jurnal pembalik, pendapatan tersebut akan dibuat menjadi pendapatan diterima di muka. Pada jurnal penyesuaian, pendapatan diterima di muka berada di kolom kredit. Maka pada jurnal pembalik, pendapatan dibayar di muka akan ditempatkan di kolom debit. Sementara pendapatan yang ada di jurnal penyesuaian berada di kolom debit dibalik menjadi kolom kredit pada reverse journal. Selanjutnya, setelah mengetahui akun-akun jurnal penyesuaian apa saja yang harus dibuat jurnal pembalik, maka kita akan memberikan contoh transaksi dari jurnal penyesuaian yang dapat dilakukan jurnal pembalik sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Contohnya, sebuah toko sepeda biasanya membayar gaji karyawan setiap bulan pada tanggal 27. Pada tanggal 31 Desember 2021, diketahui bahwa beban gaji bagian toko yang belum dibayar sebesar 3 juta rupiah. Maka, pada jurnal penyesuaian, beban yang masih harus dibayar oleh perusahaan ditulis sebagai berikut. Pada 31 Desember 2022, beban gaji bagian toko sepeda didebit sebesar 3 juta, pada utang gaji bagian toko sepeda dikredit sebesar 3 juta. Maka, dari jurnal penyesuaian ini, kita bisa membuat jurnal pembaliknya. Pada jurnal pembaliknya yang dibuat per tanggal 1 Januari 2022 sebagai berikut. Utang gaji bagian toko sepeda didebit sebesar 3 juta, pada beban gaji bagian toko sepeda dikredit 3 juta. Utang gaji bagian toko sepeda yang semula berada di kredit, maka pada jurnal pembalik menjadi didebit sebesar 3 juta. Beban gaji bagian toko sepeda yang semula berada di posisi debit, maka pada jurnal pembalik menjadi dikredit sebesar 3 juta. Yang kedua, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Contohnya, pada 1 Desember 2022 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Maka dicatat pada jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban sewa didebit sebesar Rp2.400.000, pada kas dikredit sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya, pada 31 Desember 2023 dibuat ayat jurnal penyesuaian yaitu sebagai berikut. Sewa dibayar di muka didebit sebesar Rp2.400.000, pada beban sewa dikredit sebesar Rp2.400.000. Maka, jurnal pembalik dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Beban sewa didebit sebesar Rp2.400.000, pada sewa dibayar di muka dikredit sebesar Rp2.400.000. Beban sewa yang sebelumnya berada di posisi kredit, maka pada jurnal pembalik menjadi di posisi debit. Sewa dibayar di muka yang sebelumnya berada di posisi debit, maka pada jurnal pembalik menjadi di posisi kredit. Selanjutnya, yang ketiga, contoh transaksi dari jurnal penyesuaian yang dapat dilakukan jurnal pembalik adalah pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya, pada akhir periode akuntansi perusahaan yakni tanggal 31 Desember 2022, diketahui masih mempunyai pendapatan bunga yang harus diperoleh dari deposito di bank sebesar 5 juta rupiah. Pendapatan ini akan diterima perusahaan di tanggal 10 Januari 2023. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada 31 Desember 2022, piutang bunga didebit sebesar 5 juta, pada pendapatan bunga dikredit sebesar 5 juta. Maka di awal periode selanjutnya dibuat jurnal pembalik seperti berikut. Pendapatan bunga didebit sebesar 5 juta, pada piutang bunga dikredit sebesar 5 juta. Pendapatan bunga yang semula berada di posisi kredit, maka pada jurnal pembalik berada di posisi debit. Dan piutang bunga yang sebelumnya berada di posisi debit, maka pada jurnal pembalik berada di posisi kredit. Ketika perusahaan sudah mendapatkan pembayaran bunga di tanggal 10 Januari 2023, maka akan dicatat pada jurnal umum sebagai berikut. Kas didebit sebesar 5 juta, pada pendapatan bunga dikredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, contoh transaksi yang keempat dari jurnal penyesuaian yang dapat dilakukan jurnal pembalik adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan.
Sebagai contoh, pada 1 September 2022, perusahaan menerima pendapatan sewa sebesar Rp2.400.000 untuk 6 bulan ke depan. Jurnal yang dibuat saat transaksi adalah kas di debit sebesar Rp2.400.000 pada pendapatan sewa di kredit sebesar Rp2.400.000. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2022, dibuat ayat jurnal penyesuaian di akhir periode sebagai berikut. Pendapatan sewa di debit sebesar Rp800.000 pada sewa diterima di muka, di kredit sebesar Rp800.000. Maka untuk reverse entry atau jurnal pembalik, yaitu sewa diterima di muka di debit sebesar Rp800.000 pada pendapatan sewa di kredit sebesar Rp800.000. Sewa diterima di muka yang sebelumnya berada di posisi kredit, maka pada jurnal pembalik berada di posisi debit. Dan pendapatan sewa yang sebelumnya berada di posisi debit, maka pada jurnal pembalik berada di posisi kredit. Nah, telah dijelaskan contoh dari jurnal penyesuaian yang dibuat jurnal pembalik sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, saya akan menggunakan contoh jurnal penyesuaian 31 Desember 2023 pada perusahaan XYC dan mengklasifikasikannya mana jurnal penyesuaian yang tidak perlu dibalik dan harus dibalik. Jurnal penyesuaian yang pertama, pada 31 Desember 2023, di debit ada beban perlengkapan sebesar Rp6.500.000 dan di kredit ada perlengkapan sebesar Rp6.500.000. Sesuai dengan keterangan dan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai jurnal penyesuaian yang harus dibalik, jurnal penyesuaian ini tidak masuk dalam syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan, yaitu yang pertama, beban yang masih harus dibayar, yang kedua, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima, dan yang terakhir, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Maka jurnal ini tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Alasan lainnya yaitu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan tidak bisa dimasukkan dalam jurnal pembalik. Hal ini disebabkan karena perlengkapan kantor merupakan aset yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan. Jika beban perlengkapan kantor dimasukkan dalam jurnal pembalik, maka akan terjadi kesalahan pencatatan. Jurnal penyesuaian yang kedua yaitu pada 31 Desember 2023, di debit ada beban sewa sebesar Rp14 juta dan di kredit ada sewa dibayar di muka sebesar Rp14 juta. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian beban sewa dibayar di muka dicatat sebagai harta. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa yang perlu dibuat jurnal pembalik adalah beban sewa dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Karena dicatat sebagai harta dan bukan sebagai beban, maka tidak perlu membuat jurnal pembalik. Jurnal penyesuaian yang ketiga adalah pada tanggal 31 Desember 2023 beban gaji di debit sebesar Rp2 juta dan pada utang gaji di kredit sebesar Rp2 juta. Jurnal penyesuaian ini adalah beban yang masih harus dibayar. Sesuai dengan keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya, beban yang masih harus dibayar perlu dibuat jurnal pembalik. Maka jurnal pembalik yaitu utang gaji di debit sebesar Rp2 juta dan pada beban gaji di kredit sebesar Rp2 juta. Utang gaji yang sebelumnya berada di posisi kredit, maka pada jurnal pembalik menjadi di posisi debit. Beban gaji yang sebelumnya berada di posisi debit, maka pada jurnal pembalik menjadi di posisi kredit. Jurnal penyesuaian yang keempat adalah pada 31 Desember 2023, biaya depresiasi peralatan di debit sebesar Rp400.000, pada akumulasi depresiasi peralatan di kredit sebesar Rp400.000. Jurnal penyesuaian ini adalah penyusutan atau depresiasi peralatan. Jurnal penyesuaian ini tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena sesuai dengan keterangan dan ketentuan yang telah dijelaskan tadi mengenai jurnal penyesuaian yang harus dibalik. Jurnal penyesuaian ini tidak masuk dalam syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan. Depresiasi
peralatan adalah pengakuan biaya penyusutan aset tetap selama periode waktu tertentu. Jika jurnal pembalik diterapkan pada biaya depresiasi, hal itu menghasilkan penghapusan biaya depresiasi yang sebelumnya diakui, dan ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam mencerminkan nilai sebenarnya dari aset perusahaan. Sebagai gantinya, jurnal penyesuaian untuk biaya depresiasi peralatan dipertahankan dalam catatan akuntansi untuk merekam secara akurat pengakuan biaya penyusutan di periode tersebut. Ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan dengan benar keadaan keuangan perusahaan dan mematuhi prinsip akuntansi yang relevan. Selanjutnya, jurnal penyesuaian yang kelima, yaitu pada 31 Desember 2023, piutang usaha di debit sebesar 5 juta, pada pendapatan usaha di kredit sebesar 5 juta. Ini adalah jurnal penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Sesuai dengan ketentuan jurnal penyesuaian yang harus dibalik, jurnal penyesuaian yang masih harus diterima menjadi salah satu ketentuannya. Maka perlu membuat jurnal pembalik, yaitu pendapatan usaha di debit sebesar 5 juta pada piutang usaha di kredit sebesar 5 juta. Pendapatan usaha yang sebelumnya berada di posisi kredit, maka pada jurnal pembalik berada di posisi debit. Kemudian piutang usaha yang sebelumnya berada di posisi debit, maka pada jurnal pembalik berada di posisi kredit. Selanjutnya, jurnal penyesuaian yang keenam, yaitu pada 31 Desember 2023, pendapatan sewa di debit sebesar 6 juta, pada sewa dibayar di muka di kredit sebesar 6 juta. Jurnal penyesuaian ini adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Seperti yang telah kita ketahui, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan adalah salah satu dari ketentuan jurnal penyesuaian yang harus dibalik. Karena dicatat sebagai pendapatan, maka perlu untuk membuat jurnal pembalik. Maka jurnal pembalik yaitu sewa diterima di muka di debit sebesar 6 juta, pada pendapatan sewa di kredit sebesar 6 juta. Sewa dibayar di muka yang sebelumnya berada di kredit, maka pada jurnal pembalik berada di posisi debit. Pendapatan sewa yang sebelumnya berada di posisi debit, maka pada jurnal pembalik berada di posisi kredit. Nah, kita telah menjelaskan mengenai jurnal pembalik. Kita telah mengetahui bahwa jurnal pembalik sangat penting dalam menjaga akuntansi tetap akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Mari kita simpulkan dengan beberapa poin kunci yang telah kita bahas. Nah, jurnal pembalik atau bisa disebut juga sebagai reverse entry adalah jurnal yang dibuat dengan cara membalik akun jurnal penyesuaian untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi berikutnya dan mengurangi kemungkinan terjadinya pencatatan ganda. Penggunaan jurnal pembalik dalam akuntansi memberikan beberapa manfaat krusial. Pertama, mempermudah pencatatan awal periode terutama jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode berikutnya, terutama untuk perusahaan dengan banyak ayat jurnal. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahan atau kekeliruan seperti pengakuan ganda biaya atau pendapatan. Dan terakhir, mencegah double entry pada periode selanjutnya. Jurnal pembalik bukan hanya alat administratif, melainkan kunci untuk menjaga akurasi dan ketelitian dalam proses akuntansi. Adapun jurnal penyesuaian yang harus dibalik, yaitu yang pertama, beban yang masih harus dibayar, yang kedua, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima, yang keempat, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Perlu kita ketahui, penting untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan jurnal pembalik agar informasi keuangan yang dihasilkan tetap dapat akurat. Inilah kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan. Kami harap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Mulai besok panas sekali, Cok. Halo. Sudah? Iya, dia akan ada orang. Mau potong toh? Saya rekam. Kelompok kami, terima kasih. Apa ada? Ulang. Ada itu. Ada tipe Baswara. Bapak ya. Sudah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.